Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami, Flora Dan saya, Nerisa, dalam acara Podza, Podcast Al-Azhar 7. Kali ini telah hadir tamu istimewa yaitu Profesor Dr. Suparji SHMH selaku Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia dan Dewan Pengurus Al-Azhar YPI Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. kali ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang bijak bersosial media dalam perspektif hukum. Tanpa berlama-lama lagi, kita bisa mulai membahas tentang bagaimana bijak bersosial media dalam perspektif hukum. Baiklah, langsung ke pertanyaannya. Menurut Prof, bagaimana sih peran sosial media bagi anak muda pada saat ini? Ya, saya kira seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, media sosial bagi anak muda itu seperti sebuah keniscayaan, seperti sebuah kebutuhan. Artinya sebagian besar anak muda sekarang itu menggunakan media sosial, apakah Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Tentunya melalui media sosial tadi diharapkan memberikan suatu nilai positif dan nilai produktif bagi anak muda dalam rangka mengasah pikiran, dalam rangka berinteraksi akademis, dalam rangka untuk memberikan inspirasi kepada yang lain. Ini adalah satu sarana yang sangat baik selama dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Tidak ada penggunaan media sosial sekedar untuk bergaya-gaya, sekedar untuk eksistensi diri dan lain sebagainya, tapi harus digunakan untuk kepentingan belajar, kepentingan sosial, kepentingan akademis dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya bahwa media sosial dalam era teknologi dan informasi adalah sebuah keniscayaan bagi anak muda dan diharapkan dapat bermanfaat secara produktif, secara positif dalam kehidupan agama, kehidupan keluarga, kehidupan pendidikan dan lain sebagainya. Baik, jadi peran sosial media itu sangat penting ya untuk anak pada saat ini? Sangat-sangat penting selama bisa dilaksanakan untuk yang baik-baik. Tetapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, maka itu akan menjadi tidak ada manfaatnya, menjadi tidak memiliki satu urgensi, dan bahkan bisa bersifat kontraproduktif. Dan di zaman sekarang ini media sosial sangat mudah diakses oleh khalayak umum. Menurut Prof, apa saja hal yang tidak boleh diumbar di sosial media? Ya, media sosial itu kan mau tidak mau harus diakui sebagai sebuah ruang publik ya. Karena publik atau pihak lain ya, follower atau kemudian yang berteman itu akan ikut membaca. Karena itu berrelasi dengan yang lain, bahkan berrelasi untuk kepentingan publik, maka harapannya konten atau muatan yang disampaikan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai agama, tidak bertentangan dengan nilai ideologi Pancasila, tidak bertentangan dengan nilai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan regulasi atau aturan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, kesopanan, kepantasan, etika, dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang kemudian dapat menimbulkan rasa sakit hati di masyarakat. Jadi kalau kita bermedia sosial itu harus sadar diri bahwa yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik gitu. Jangan sekedar media sosial itu untuk keluh kesah, untuk kemudian menyampaikan unek-unek di hatinya, tetapi harus berpikir bahwa media sosial tadi adalah sebagai sebuah sarana untuk mencerahkan, menginspirasi kepada pihak lain, untuk kemudian yang membaca itu mendapatkan sebuah nilai tambah. Itulah beberapa koridor, beberapa pedoman singkat agar kita bermedia sosial secara bijak. Berarti kita benar-benar harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial ya? Ya, itu harus bijak dalam arti berpikir secara jernih, berpikir secara mendalam,
ketika saya menulis, ketika kemudian menuangkan dalam media sosial tadi itu adalah bermanfaat bagi yang lain. Kalau dulu ada satu ungkapan, mulutmu adalah harimau. Nah, sekarang mungkin jarimu adalah harimau. Karena dengan tulisan-tulisan tadi itu kita akan bisa diterkam karena akibat kesalahan-kesalahan tadi itu. Maka agar mencegah adanya hal-hal yang berdampak negatif tadi harus bijak, ya, bijak dalam arti arif, dalam arti jernih berpikir bahwa ini berdampak kepada yang lain. Akhir-akhir ini kan kita sering baca di berita-berita istilah cyberbullying. Menurut Prof, apa sih yang dimaksud cyberbullying? Ya, cyberbullying ini kan perundungan yang melakukan atau yang melalui sarana cyber, ya, melalui sarana media sosial misalnya tentang itu, menggunakan ruang-ruang maya digunakan untuk melakukan perundungan atau kemudian membuli atau kemudian mengolok-olok kan. Nah, itu adalah salah satu bentuk perbuatan yang bisa menimbulkan rasa tidak suka yang lain, luka di hati pihak lain dan sebagainya. Ini adalah satu perbuatan yang tidak boleh terjadi, tidak boleh dilakukan, karena ini dampaknya sangat serius bagi orang yang dibully, karena bisa menjadi rendah hati, menjadi frustasi, menjadi marah, menjadi emosi, bisa menjadi melaporkan ke penegak hukum dan sebagainya. Tidak ada hal-hal positif yang bisa diperoleh dari cara-cara melakukan cyberbullying. Menurut saya ini adalah satu perbuatan yang harus dihindari. Sebagaimana layaknya bullying yang dilakukan secara konvensional, ini hanya perbedaan sarana saja, tetapi substansinya, muatannya adalah tetap kemudian menimbulkan derita, luka, atau kemudian rasa tidak nyaman, rasa sakit, rasa benci dan sebagainya dari orang yang dibully tadi itu. Ya, jadi ternyata bullying itu nggak harus secara langsung ya, Prof? Tidak, karena ini kemajuan teknologi informasi. Karena orang bisa malu, orang bisa takut, bisa orang merasa teraniaya, tidak harus ketemu secara langsung. Banyak hal-hal yang terjadi karena faktor bullying melalui ruang cyber tadi itu. Jadi ini bullying seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi tadi, termasuk media sosial, yang mana adalah sama-sama adalah sebagai sebuah perbuatan yang terlarang. Karena ya orang dikatakan dengan tidak baik, orang diolok-olok, itu adalah satu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian menurut Prof, apakah cyberbullying itu sama dengan bullying? Ya, secara substantif bisa ada muatan penindasan, ya. Karena apa? Melalui cyberbullying tadi, objek atau yang dibully itu akan merasa tertindas gitu. Ya, meskipun ya tidak sama persis, tetapi dapat memberikan makna tertindasnya hati, tertindasnya kenyamanan, kemudian terkungkungnya rasa kebebasan karena yang bersangkutan menjadi rendah diri, ya, kemudian menjadi malu, menjadi frustasi, atau menjadi melakukan satu sikap-sikap yang akhirnya tidak produktif, ya. Sikap-sikap seperti itu kan sama saja memposisikan yang bersangkutan itu seperti orang yang tertindas. Jadi menurut saya meskipun tidak secara utuh dimaknai sebagai satu hal yang menindas, tapi dampaknya menyebabkan orang tadi itu yang dibully tadi itu menjadi tertindas karena sikap-sikap dari pihak lain yang melakukan bullying tadi. Kalau misal saya mengalami cyberbullying, apakah saya harus berkomunikasi dengan guru atau pihak sekolah? Itu salah satu metode untuk mengungkap adanya cyberbullying kepada orang-orang terdekat. Sekolah misalnya dengan guru BK, dengan orang tua,
atau dengan guru ngaji dan lain sebagainya. Karena kalau mengalami cyberbullying terus kemudian tertutup, kemudian dipendam, maka itu akan menyebabkan semakin mendalam lukanya, kemudian juga menyebabkan semakin merajalela cyberbullying tadi itu. Kemudian yang ketiga, menyebabkan tidak adanya suatu solusi dan tentunya mengakibatkan derita kerugian yang sangat signifikan bagi orang yang mengalami cyberbullying tadi itu. Jadi harus ada sebuah keterbukaan, meskipun mungkin itu berat, mungkin itu malu, mungkin itu menyebabkan ada rasa ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi lebih baik secara dini diungkapkan kepada orang-orang yang dipercaya sehingga bisa dicarikan solusinya. Untuk pertanyaan terakhir, ada tips nggak nih Prof untuk bagaimana cara menggunakan sosial dengan bijak, media sosial dengan bijak dan sesuai aturan? Pertama, harus ada sebuah kesadaran ya, yang mendalam bahwa bermedia sosial itu bukan ruang untuk sekedar eksistensi, bukan sekedar untuk gagah-gagahan, tapi adalah sebuah ruang untuk mengedukasi, menginspirasi, mengasah pikiran, dan untuk berinteraksi secara positif dengan pihak lain. Yang kedua, tentunya muatan yang disampaikan dalam media sosial tadi harus sesuai dengan nilai agama, nilai Pancasila, nilai konstitusi, aturan hukum, kepantasan, etika, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang disampaikan dalam media sosial itu jangan ada muatan yang bisa berkorelasi pada terseretnya masalah hukum. Misalnya pencemaran nama baik bisa kena Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 karena menyebabkan orang menjadi tercemar, maka yang bersangkutan bisa mengadukan ke polisi. Atau jangan ada muatan yang bersifat hate speech atau kemudian ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Atau ada muatan yang menyebabkan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, bisa kena Undang-Undang 1 1946 tentang peraturan hukum pidana pasal 14 atau kemudian pasal 15 yang ancamannya cukup berat, bisa 10 tahun dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa koridor untuk bisa bermedia sosial dengan bijak, bermedia sosial tidak berisiko secara hukum, tetapi bermanfaat bagi yang lain. Jadi tips-tips sederhana adalah kita bermedia sosial itu dalam rangka untuk melatih pikiran tadi, dalam rangka menginspirasi kepada yang lain. Kalau sekiranya apa yang dimuat dalam media sosial tadi tidak ada gunanya, lebih baik tidak disampaikan dan jadikan sebuah sarana untuk semakin mengikat ilmu kita. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan sebuah kalimat yang sangat baik, sangat bijak bagi kita dalam konteks berilmu. Ikatlah ilmumu dengan buku, dengan tulisan. Maka salah satu untuk mengikat ilmu kita, tuangkan tulisan-tulisan tadi di media sosial. Jadi sebagai sebuah sarana untuk mengasah ilmu kita, untuk mengikat ilmu kita supaya kemudian yang lain dapat membaca. Karena itulah sebuah tulisan di media sosial adalah bentuk tulisan. Maka kalau kita ingat juga kata-kata Kunto Wijoyo, belajar menulis itu syaratnya 3, menulis, dan menulis. Artinya jadikan sarana untuk menulis. Atau juga ada ungkapan yang sangat baik bagaimana kita belajar untuk menulis, bahwa seseorang boleh ilmunya setinggi langit, tetapi ketika dia sudah tiada, maka tidak akan diingat orang. Tetapi ketika orang ada suatu tulisan, maka meskipun dia sudah tiada, itu tetap akan diingat orang karena tulisan itu tadi. Itu yang disebut atau kalimat Pramudya Anantathur. Jadi intinya adalah
bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Kemudian yang kedua, gunakan media sosial sebagai bagian dari pembelajaran untuk menulis, bagian dari untuk mengikat ilmu kita, sehingga kemudian masyarakat atau pembaca tahu karya-karya, ide-ide, gagasan-gagasan kita. Jadi meskipun sosial media adalah sarana yang terbuka untuk berekspresi, kita juga harus tetap bijak ya menggunakannya. Iya, harus. Ya, gitu. Terima kasih Prof telah hadir pada Potza kali ini. Oke. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian Potza Bincang Bijak Bersosial Media dalam Perspektif Hukum bersama Prof. Suparji. Nantikan kami di Potza selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.